Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, berjumpa lagi dengan saya di Endin Channel. Kali ini saya akan bercerita suatu pengalaman. Karena apa, kawan? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu, kawan. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Kalau pengalaman itu membawa kesialan atau hasilnya negatif atau merugikan atau mencelakakan atau mencelakai, itu kita untuk bertindak semacam itu lagi akan lebih waspada dan berhati-hati. Jangan sampai terulang. Kemudian kalau menghasilkan pengalaman yang baik, positif, itu bisa dilanjutkan, bahkan bisa ditingkatkan. Begini, kawan, pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat pahit, pengalaman yang membuat diriku sendiri juga ikut bersedih, bahkan orang-orang lain pun juga ikut bersedih. Ceritanya begini, aku memang senang berenang di air-air yang seperti di kolam renang, di rawa-rawa, itu yang sudah bersih ya, artinya rawa yang sudah bersih, atau genangan-genangan air bendungan, asal airnya jernih. Memang senang sekali. Ini kami berbagi pengalaman, mudah-mudahan kalian yang sudah memiliki atau mempunyai anak harus ada perhatian betul kalau mereka itu senang berenang, senang mandi di kolam-kolam renang ya, di kolam-kolam renang itu harus waspada dan sering dinasihati. Banyak kejadian semacam itu, walaupun sudah biasa, sudah hobinya berenang, tidak kemungkinan kecil atau kemungkinan besar pun juga akan terjadi kecelakaan yang berkesudahan meninggal dunia. Itu, kawan, banyak seperti itu. Kita memang harus sebagai orang tua harus waspada kepada anak-anak kita dan juga kepada diri kita. Itu, kawan. Begini ceritanya. Waktu itu saya sudah berumur 18 tahun ya. 18 tahun. Kawan-kawan kami waktu itu senang sekali dan masih tetap senang mencari tempat-tempat air yang dalam. Gitu. Salah satunya adalah rawa. Pada waktu itu yang ada memang rawa. Itu, kawan. Tapi rawa itu sudah bersih. Tapi dalamnya kalau melihat dam bendungannya itu cuman setinggi 6 meter. Setinggi 6 meter, kawan. Kami bersama kawan-kawan lainnya pada waktu itu rame-rame ke sana. Tiap ke sana, bukan setiap hari ya, tidak setiap hari. 1 minggu biasanya 2 atau 3 kali. Itu pasti ada anak-anak baru, kawan-kawan baru yang ikut. Pada satu hari itu ada kawan kami itu diajak mandi
Dia sudah mengatakan, aku tidak bisa berenang. Ayo belajar berenang. Itu. Akhirnya dia ingin berenang. Teman-teman yang lain sudah lepas baju, hanya pakai celana pendek, langsung loncat berenang sudah. Dia itu ingin sekali. Nah, itu. Dia ingin sekali, ingin belajar. Cuman sayangnya waktu itu kami semuanya tidak memberitahu kalau itu airnya dalam. Itu kawan. Akhirnya dia nyebur. Apa yang terjadi? Itu. Dia nyebur, sekali-sekali dia menjulurkan tangannya, tapi sebentar kemudian dia hilang. Itu kawan. Hilang. Semua kawan ikut menyelam, mencari dia. Nah, itu. Karena dalamnya 6 meter, tidak ada yang bisa untuk melihat sampai ke bawah. Akhirnya ada seseorang yang menolong, memang orang yang sudah biasa dan memang domisilinya di sekitar sana. Akhirnya tertolong. Dia angkat keluar. Itu. Langsung dia jungkir balik. Kepala ada di bawah. Akhirnya semua air itu keluar. Itu air dalam perutnya itu keluar semua. Akhirnya diberi bantuan pernafasan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sadarkan diri. Untung ada penyelamat. Itu kawan. Dari kejadian semacam ini, kita memang harus waspada. Jangan sampai terulang. Jangan sampai ada lagi yang semacam ini. Itu. Dan jangan meremehkan apa yang diucapkan oleh seseorang. Seperti contohnya tadi, saya tidak bisa berenang. Ini kunci sebetulnya, kunci daripada kejadian yang akan terjadi. Jadi merupakan petunjuk keselamatannya dia. Harusnya kita semua bisa menerjemahkan apa artinya itu semua. Itu kawan. Itu kejadian semacam ini jangan sampai diabaikan. Itu kawan. Memang banyak kejadian-kejadian semacam ini. Itu akhirnya teman kami setelah sadar kejadian itu kami ceritakan dari awal sampai akhir dan kemudian tertolong, itu kami ceritakan pada yang bersangkutan. Itu. Setelah itu baru dia belajar berenang di air yang dangkal, terutama di kolam-kolam renang yang ada batasan untuk anak kecil dan orang dewasa. Itu dia belajar di tempat anak-anak kecil yang berenang di kolam renang itu. Jadi tidak putus asa dia berenang. Tapi kami sudah putus asa untuk mengajak dia. Karena risikonya sangat besar. Tentunya kami yang akan disalahkan. Untuk itu pengalaman-pengalaman ini merupakan pembelajaran bagi kami semua. Sehingga jangan mudah melepaskan anak-anak, bahkan yang sudah dewasa pun juga harus diberitahu kalau memang tidak bisa melakukan, jangan dilakukan, harus belajar dulu.
banyak kejadian-kejadian semacam ini. Banyak sekali. Maunya menolong, kadang-kadang juga malah ditolong. Mau menolong orang tenggelam, malah ditolong karena mau tenggelam. Itu hati-hati kawan. Itu dulu kawan, cerita pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.